Halo guys, untuk video pertama ini aku akan menceritakan sebuah light novel yang bercerita tentang keseharian dua orang asing yang dipersatukan oleh ikatan pernikahan kembali kedua orang tua mereka. Bisa kalian tebak novel apa itu? Ya, kita akan bahas novel yang berjudul Gimai Sekatsu aka Keseharian Saudara Tiri. Novel ini menceritakan kisah dua orang yang mencoba untuk mempelajari apa yang dinamakan hubungan karena masa lalu mereka yang mengalami masalah dengan keluarga mereka. Asamaru Yuta yang memiliki sifat yang pekerja keras dan tidak tahu berhubungan dengan lawan jenis, dan Ayase Saki yang memiliki pertahanan diri yang dikenakannya untuk melindungi dirinya dan selalu berusaha hidup mandiri demi ibunya. Cerita dimulai dengan Asamaru Yuta yang terkejut dengan pernyataan tiba-tiba oleh Taichi, ayahnya yang ingin menikah kembali dengan perempuan yang berprofesi sebagai seorang bartender. Siapa yang tidak terkejut mendengar ayahmu yang tiba-tiba ingin menikah kembali? Coba. Di sini, Taichi menjelaskan wanita yang akan dinikahinya adalah seorang bartender yang modis. Bahkan di sini ia menjelaskan 3 ukuran wanita, 92, 61, dan 90. Tidak usah dijelaskan pun, kalian sudah tahu sendirilah ukuran apa itu. Syukurnya MC di sini tidak punya pikiran yang mesum terhadap godaan yang dilontarkan oleh ayahnya itu. Namun Taichi malah berpikiran aneh mendengar anaknya yang tidak tertarik dengan lawan jenis. Taichi di sini menjelaskan bagaimana pertemuannya dengan wanita yang ingin dia nikahi itu. Rupanya ia bertemu dengan Akiko pada saat ia diseret oleh atasannya. Diseret itu diajak oleh atasannya ke sebuah bar. Karena ia terlalu banyak minum sehingga ia mabuk. Pada saat itulah Taichi menumbuhkan rasa suka kepada Akiko karena kebaikan Akiko yang perhatian padanya. Namun hal yang lebih mengejutkan lagi bahwa Akiko juga memiliki seorang anak perempuan yang lebih muda darinya. Taichi menunjukkan foto tentang anak Akiko kepada Yuta. Di foto itu nampak seorang gadis kecil yang katanya masih kecil, berusia sekitar 6 sampai 11 tahun, antara 6 sampai 11 tahun gitu, atau usia anak SD di Jepang sana, dan pastinya terlihat imut. Yuta pun bersyukur mendapat fakta bahwa dia dan adik barunya itu memiliki jarak umur yang berbeda jauh, karena akan merepotkan jika umur mereka sebaya, pikir Yuta. Di sini Taichi juga secara mendadak meminta Yuta untuk bertemu dengan calon keluarga barunya pada jam 9 malam nanti di sebuah restoran di daerah Dougenzaka ya. Kata Taichi, dia tidak bisa menemukan waktu yang pas untuk memberitahu Yuta mengenai pernikahan dirinya itu selama sebulan. Saat bekerja paruh waktu, Yuta kepikiran tentang keluarga barunya itu sehingga ia tidak fokus dan membuat banyak kesalahan saat bekerja sambil diberi instruksi oleh senpai yang cantik, katanya. Karena dia terus membuat masalah, ia sampai diberi ceramah oleh senpainya itu. Di sini ada sedikit referensi tentang multitasking yang diambil dari buku yang berjudul Single Tasking Get More Done One Thing at Time, atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, satu tugas selesaikan lebih banyak satu hal dalam satu waktu. Dalam bukunya, Dvorak menyebut bahwa multitasking adalah puncak dari kebodohan, dan hanya dengan fokus kepada satu hal kamu akan mendapat hasil. Setelah
pekerjaan Paul waktunya selesai, ia pun segera pergi ke restoran keluarga tempat mereka mengadakan pertemuan keluarga. Namun sebelum berangkat, senpainya menggoda dia dengan berkata, "Tangkap mereka, Oni-chan." Butuh waktu beberapa menit untuk dia pergi ke restoran tersebut yang berada di daerah Daugenzaka. Saat menuju ke meja tempat ayah dan keluarga barunya berada, Yuta mempersiapkan hatinya dan berpikir keras untuk menyangkal bahwa ia bukan seorang lolicon. Di sini Yuta merasa perasaannya campur aduk. Mereka mulai memperkenalkan diri masing-masing. Ibu barunya itu bernama Ayase Akiko. Nah, pada saat inilah pikiran Yuta yang sebelumnya dihancurkan berkeping-keping ketika melihat seorang cewek seumuran dirinya duduk di samping Akiko. Cewek itu mirip dengan foto yang ditunjukkan oleh ayahnya tadi siang. Yuta merasa heran kenapa antara foto dengan kenyataannya berbeda 180 derajat, sedangkan ia berpikir adik perempuannya merupakan gadis kecil yang masih SD. Cewek itu bernama Ayase Saki. Dia memiliki perawakan yang tinggi, memiliki rambut pirang yang berkilau, memiliki tindikan di telinga, dan memakai baju yang memiliki bahu terbuka. Singkatnya, Yuta berpikir ia adalah perempuan atau gadis ABG yang stylish. Ayahnya memberitahu Yuta bahwa ia pun tidak tahu mengenai adik perempuannya yang ternyata seumuran dengannya dan sama-sama kelas 2 SMA dan memiliki tanggal lahir yang berbeda cuma seminggu darinya. Mungkin karena mendengar percakapan antara ayah dan anak, Akiko bilang Saki tidak mau berfoto saat ia sudah usia remaja, jadi ia hanya menyerahkan foto lama saja, yaitu foto 10 tahun yang lalu. Saki berkata ia tidak mau berfoto lagi karena ia memiliki tatapan yang tajam menurut orang-orang. Percakapan singkat antara Yuta dan Saki pun terjadi. Saki bersyukur kepada Yuta karena Saki takut Yuta adalah orang yang menakutkan. Yuta membalasnya dengan berkata, "Orang yang jahat itu adalah orang yang memasang wajah lembut." Mereka membahas tentang masa depan keluarga mereka dan menghabiskan waktu sampai jam 10 malam. Mereka memutuskan bubar untuk mempersiapkan diri keesokan harinya. Karena Taichi dan Akiko ingin ke toilet, mereka memutuskan menunggu di luar restoran sambil berbicara sejenak, yaitu Yuta dan Saki tadi ya. Dan disinilah percakapan yang serius dan tidak bisa dibicarakan di depan orang tua mereka terjadi. Kata-kata yang membuat perjanjian di antara mereka pun terucapkan, yaitu, "Aku tidak memiliki harapan yang besar darimu, jadi aku ingin kamu melakukan hal yang sama untukku." Kalimat itu terdengar seperti penolakan yang dingin bagi orang lain. Namun, bagi Yuta, orang yang memiliki kepribadian seperti itu merupakan orang yang dihargainya. Dan disinilah perjalanan kehidupan antara Yuta dan Saki pun dimulai. Dan begitulah awal atau prolog dari cerita Jimai Seikatsu. Sekaligus dimulainya cerita keseharian Yuta dan Saki dari dalam satu rumah, dalam menjadi satu keluarga maksudnya. Menurutku, novel ini memiliki fase yang lambat dan realistis, namun memiliki drama yang cukup seru untuk diikuti. Bagikan pendapat kalian melalui kolom komentar tentang novel ini. Jadi kita sambil berbagi dan berdiskusi satu sama lain ya. Sampai ketemu di video Ryuno Monogatari selanjutnya.